Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin video lagi ya. Sekarang kita bahas Janome RE1312P. Ini keluaran terbaru dari tipe lamanya Janome RE1312. Kalau yang dulu itu kan cuman ada list biru tanpa motif bunga-bunga ini ya. Sekarang tampilannya lebih girly, lebih manis. Biasanya kaum hawa lebih suka. Kemudian ini langsung aja, nggak usah lama-lama. Buku petunjuk penggunaannya bahasa Indonesia. Sebenarnya di sini tuh udah lumayan lengkap banget. Cuman nggak tahu kenapa biasanya tuh pada males baca. Kemudian kelengkapan bawaan, dia maaf. Dia ada sepatu lubang kancing. Dia sepatu lubang kancingnya besi kayak gini. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang plastik putih itu juga bisa. Harganya lebih murah. Terus dapat ini sepatu blind hemming. Kemudian ini sepatu sebelahnya model yang kayak gini tuh, karena kalau Janome itu kok jarumnya cuma bisa digeser ke sana ya. Kalau butterfly dia bisa ada yang bisa kanan kiri. Kemudian spool dia dapatnya bening kayak gini, tapi kalau mau pakai yang spool mesin depan bisa. Terus obeng ini karena saya dapatnya second, obengnya tinggal satu, aslinya dapatnya dua, ini yang kecil terus satu lagi yang gede. Kemudian ini dapat sepatu roll, ini biasanya untuk kain licin atau kain yang bertekstur juga bisa, tebel, dia lebih smooth aja gerakannya. Terus langsung ke mesinnya ya. Mesin ini itu ada 13 pola jahitan dengan lubang kancing 4 langkah. Di ini ya, di sininya atas 6, bawah 6. Terus fitur-fiturnya di sini ada knob, ini untuk pola jahitan, ini untuk jarak stikan sama nanti buat ngebentuk pola ini. Jadi kalau dia angkanya semakin besar, stikannya semakin panjang, angkanya makin kecil berarti makin rapat. Kemudian di sini ada dua motif kan, atas bawah. Kalau motif atas kita pakainya angka, biasanya sekitar angka 1 ginilah. Tapi kalau untuk motif yang bawah, misalnya kita mau motif D, berarti ini D, di sininya SS. Kelihatan ya, ini SS. Kemudian di sini ada tension. Kalau jahitan jelek, kita utak-atik tension dulu, terutama untuk jahitan bagian bawah ya. Kalau kata orang-orang zaman dulu tuh, kalau bawahnya jelek berarti tension atas yang dibenerin, kalau atasnya yang jelek berarti baut scotch yang diutak-atik. Kemudian ini ada tuas reverse, ini untuk kunci jahitan. Kenapa mesin portable tuh enak banget tuh karena ada tuas reverse ini juga ya. Kalau mesin hitam nggak ada. Mesin hitam kita kunci sendiri. Kalau ini sambil diinjak pedalnya, sambil ditekan dia udah jalan mundur sendiri. Kemudian di bagian sini ini ada gunting benang, nanti coba kita praktekin. Kemudian ini ada pemasuk benang otomatis. Kemudian lagi ya, nanti lah gampang di situ. Kita ke bagian sini. Ini handwheel ini tipe yang kalau kita mau nyepul, handwheelnya ditarik keluar. Kalau enggak, kalau ditarik keluar dia jarumnya nggak naik turun. Nanti kita praktekin. Kalau jahit biasa dia ditekan. Terus di sini ada saklar. Di bagian belakang mesin ini ada data mesinnya. Dia tipe RE1312P. Listriknya dayanya 60 watt. Made in Thailand. Terus kalau ini stiker garansi dari tokonya. Pembelian bulan 2 tanggal 2 bulan 10 2012. Oke. Ini bagian depan mesin. Di sini ada kompartemen kayak laci gitu, bisa buat kelengkapan bawaan kayak sepatu-sepatu, spool cadangan, jarum bisa masuk ke situ. Kemudian tipe ini tuh dilengkapi dengan drop vidok. Drop vidok ini fungsinya untuk menurunkan gigi.
kenapa butuh diturunkan? Nih kalau kita mau bikin bordir, terus jahit kancing, free motion quilt, biasanya 3 itu kita butuh giginya diturunin. Kalau nggak ada drop vidoknya berarti kita pakai penutup vidok, tapi ini ada drop vidoknya. Kalau ada yang nanya emang bisa buat bordir, bisa, semua mesin jahit itu bisa dipakai untuk bordir tapi manual, kita gerak-gerakin. Kalau motif-motif yang tadi saya sebutkan itu motif semi bordir. Kemudian ini sekoci, mirip sama mesin hitam tapi dia lubangnya lebih gede. Kalau mesin hitam lubangnya lebih kecil. Kenapa lebih gede? Karena kalau mesin portable kita butuh untuk jahit zigzag. Kemudian kita buka ini ya. Ini kalau kadang bagian ini kan suka kotor nyangkut gitu ya. Dalamnya ada ini namanya shuttle hook, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, lupa. Kalau masang ya tinggal gini aja. Ini biasanya kalau dibersihin kita buka sendiri. Jarum juga atasin dulu, terus bulan sabitnya menghadap huruf C. Terus ini jangan terbalik, posisinya gini. Nah kalau kita mau menyakin di bagian sini nih, tuh biasanya dia ada gesekan-gesekan gitu. Untuk bawah bagian ini aja. Terus kalau bersihin ya plat ini dibuka pakai obeng, terus dibersihkan. Biasanya di bagian bawah sini kotor banget. Terus ini masangnya, mumpung di sini sekalian saya ajarin masangnya ya. Begini. Nah udah. Terus ini jangan kejepit. Oke, kita lanjut ke atas jalur benang. Untuk tipe ini dia tuh tiang benangnya 2 udah besi. Kalau tipe NS311A itu tiang benangnya plastik, saya kurang suka. Terus di sini ini ada baut. Kita kalau mau buka body berarti baut ini yang dibuka. 2 ini. Jangan ketuker ya karena bautnya beda. Terus jalur benang ini sama aja di depan mau belakang. Ini tiang benangnya 2. Kenapa 2? Karena kita bisa pakai jahit pintak alias jarum kembar. Kalau nggak dipakai boleh ke sini, boleh di sini. Dari sini ini udah ada sih panahnya. Dari sini ke sini dulu. Oke. Terus kita turun. Kayaknya aku mau nyoba nyepul dulu aja deh. Gini nih. Dari sini, dari tiang benang ke sini. Terus lilit ke sini. Ini tension untuk nyepul. Terus ini dililitin ke sini. Dikit aja. Terus bagian yang panjang dari benang ini berada di sebelah sana. Kalau dia di depan sini nanti enggak keputar, enggak kegulung. Nah ini kita loskan dulu jarumnya, tinggal diinjek ke dalam. Ini belum digeser. Kalau kita mau sambil nyepul sambil jahit juga bisa, caranya gini. Kalau ini nggak ditarik, jarumnya tuh nggak naik turun, anteng jarumnya. Liatin ininya ya, kalau jarumnya mungkin nggak kelihatan, tapi kalau kita tekan dia jarumnya naik turun, kelihatan ya. Nah kalau kita mau sambil nyepul sambil jahit kayak yang mesin gede, misalnya kita jahitnya pakai benang yang warna itu aja, bisa kita pakai fitur ini. Dan saya lebih suka dengan fitur yang kayak gini sih ketimbang yang dilosin handle-nya dengan cara yang diputar ke arah lawan arah jarum jam. Ada 2 model kalau Janum itu sebenarnya. Ini sambil tak pegangin soalnya biasanya suka nyolot. Terus ini, aduh maaf, ini dia tuh biasanya kalau penuh dia berhenti sendiri. Kalau misalnya teman-teman pengen nyeting tingkat kepenuhannya, ini bisa kendorin dikit aja baut ini, terus di setel mau sepenuh apa, kendorinya dikit aja ya, jangan sampai lepas.
karena dia tingkat penuhnya udah segini aja. Ini menurut saya standar sih. Oke, ini kita jangan lupa hand wheel ditekan. Terus di sebelah sini ada gunting benang, kita tinggal potong aja, praktis. Terus lanjut ke jalur benang. Tadi dari hand wheel ke sini dulu ya, udah disangkutin ya. Ini kita lepas. Terus ini turun. Ini udah ada angkanya, ini 2. Tadi di sini 1, di sini 2. Turun, terus naik. Nah, di dalam sini ada yang namanya pelatuk. Ini pelatuknya nggak muncul kan? Cara munculinnya kita putar hand wheel ke arah kita. Kalau muter hand wheel ke arah kita ya, jangan ke arah sana. Perhatiin pelatuknya. Nah, ini udah muncul. Kita sangkutin. Nah, ini udah nyangkut. Sangkutin gitu. Kemudian turun ke sini. Oke. Dari atas ke sini dulu. Kemudian ke sini, kawat ini kanan, kiri. Kemudian kita mau masukin benang ke jarum. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu jarumnya. Ini tuh jarumnya sama mesin kecil, mesin hitam. Paketnya kode HA. Dia ada gepengnya. Kalau mau masang, gepengnya menghadap ke dinding sana ya. Ini baut jarum, kita tinggal kendorin, terus ini ditancapin mentok ke atas, terus dikencangin. Udah gitu aja. Terus untuk jarum di kebetulan dapatnya merek ini. Kalau saya biasanya pakai merek Organ, itu bagus. Ini nomor 13. Kodenya biasanya ada HAX1 gitu. Ini pas nggak ada. Kalau di jarum Organ tuh suka ada kode HAX1. Atau jarum mesin kecil, jarum mesin rumah tangga gitu ya. Terus kalau mau masukin benang ke jarum, di sini ada tuas. Nah, nih. Ini namanya tuas angkatan sepatu. Angkatan sepatunya kita turunin dulu. Kemudian hand wheel putar ke arah kita untuk menaikkan jarum, mentok ke atas, posisi paling tinggi. Oke, ini aku agak miring ya. Di dalam sini, ini ada kayak kawatnya, kelihatan ya. Kawat ini nanti dia akan masuk ke lubang jarum. Kalau nggak masuk ya kita masukin sendiri, di bener-benerin posisinya. Paling biasanya tuh agak kurang geser ke sana. Kita agak dorong-dorong pakai jari. Tapi kalau jarumnya sih biasanya udah masuk pas gitu ya. Kalau singer butterfly itu agak kurang pas untuk baru-barunya. Tapi kalau udah biasa dipakai dia langsung pas. Ini ke sini. Nah, sebelumnya nih. Ini kan ada kayak segitiga gitu ya. Nanti benangnya kita sangkutin ke situ. Nah, kalau jarum itu biasanya udah langsung pas kawatnya. Sangkutin ke situ dulu, terus ini disangkutin ke sini. Ulangin ya, biar lebih jelas. Sangkutin ke sini, terus di sini. Tangan kanan jangan narik benang ya, benangnya bisa ditaruh aja. Nah, yang kita tarik benang yang di belakang ini, jangan yang di depan jarum. Kalau di depan jarum nanti dia keluar lagi. Nah, ini biasanya emang butuh latihan, tapi kalau udah bisa nanti kita enak banget makainya. Terus ini sepatunya sekalian diajarin ngomong di sini. Dia tuh jenisnya namanya snap on. Sepatu snap on. Kenapa snap on? Karena dia misalnya tuh kita kalau ngelepas tinggal ini namanya kepala sepatu. Sepatunya bentuknya kayak gini, nanti sama mesin sepatu lubang kancing juga sama kayak gini. Cara masangnya ini ada kayak batang besi kan, terus di sini tuh ada kayak coakan gitu tuh. Nah, ini kan kayak ada coakan gitu kan, dipas-pasin posisinya. Nah, udah. Jadi
Kalau ngelepas ini ditekan, kalau memasang posisi sepatu ditaruh di bawah kepala sepatu, terus angkatan sepatunya diturunin, dia udah terpasang. Kemudian kita mau mulai jahit. Ini ada yang kelupaan, jadi kalau tadi kan anyaman jelek yang yang di setting tension tuh standarnya di angka 4 sampai 5. Bisa sih dari 3 sampai 5. Cuman kalau untuk jahit baju saya biasa pakai 5, tapi selera aja, nanti disesuaikan dengan kebutuhan tensionnya. Kalau tension atas oke, berarti baut skoci ini yang perlu diutak-atik. Kalau dua-duanya oke, jahitannya masih jelek, terutama jahitan bagian bawah yang kelihatan benang atasnya kendor, berarti di sini ada gap tension. Itu ada kotoran yang nyelip di piringan tension yang menjepit benang itu biasanya bikin tensionnya nggak mau menjepit benang, jadi anyamannya jelek. Oke. Nah, sebelum mulai jahit, kita pancing benang bawahnya dulu. Benang atas dipegangin, hand wheel putar ke arah kita. Nah, ini benang bawahnya udah mulai muncul. Kelihatan ya, ini beda warna kok. Ini. Terus kalau kita mau mulai jahit, buntut benangnya diselipin di bawah sepatu. Nah, ini ada buntut benang kan? Kita selipin ke bawah sepatu biar jahitannya itu nggak menggumpal di awal. Kalau udah kayak gini, pertama kita pilih tension motif dulu. Untuk motif lurus, jahit lurus dia pakai A. Terus di sini jarak untuk jahit baju saya biasanya antara 2,8 lah, hampir angka 3 gitu ya. Tensionnya saya pakai 5. Terus udah, ini tinggal diinjek aja pedalnya. Kalau ngunci jahitan, pedal kita injak. Kunci jahitan ini biasanya dilakukan di awal mulai jahit sama terakhir jahit ya, buat kunci jahitan. Pedal diinjak, tuas reverse ditekan. Kelihatan ya? Kelihatan ya, kainnya maju mundur kurang lebih 1 cm. Terus kalau kita mau ganti motif, jarumnya dinaikin dulu. Terus misalnya kita mau motif C, jangan C, D yang atas, berarti ini angka 1. Udah gitu doang. Kalau mau yang D yang bawah, berarti ini ke SS. Ini agak berisik soalnya mejanya kopong, jadi kena getaran gitulah pokoknya. Aslinya mesinnya suaranya halus banget. Oke, terus ini bentuk kita gunting benangnya gini. Nah, ini masih tajam banget. Hasil motifnya kayak gini. Ini yang atas, ini yang bawah. Maksudnya polanya yang ini yang motif atas, ini yang motif bawah. Ini jahit lurus. Kayaknya kurang kencang, nanti bisa dikencangin lagi tension atasnya. Oh enggak sih. Terus kalau untuk perawatan biasanya saya cuma menyarankan ini bagian ini dibuka pakai obeng plus. Bentar ya. Bisa nih pakai obeng min juga bisa kayaknya. Saya nggak hafal. Panjang. Oh, agak panjang obengnya ternyata. Oke, ini untuk perawatan biasanya saya cuma menyarankan nih, namanya tiang jarum, ditetesin minyak ini aja sama yang bawah tadi. Selebihnya udah jangan diapa-apain. Sesimpel itu kalau misalnya portable. Terus kita balikin lagi.
Terus untuk lubang kancing kita cobain sekalian ya. Ganti sepatu dulu. Lubang kancingnya kayak gini kan, kalau teman-teman bingung yang depan yang mana, yang depan yang ini. Dia madepnya ini di sebelah kiri. Nih gini. Terus dia kita pilih motif buttonhole 1, 2, 3, 4. Nanti teman-teman di close up sendiri aja di mesin masing-masing. Terus ini motifnya di kotak ini ya, ini motif buttonhole. Ini step 1, step 2 bagian ujung. Step 3, kalau mau ganti motif ini jarum di ke atasin dulu ya, jangan di bawah. Step 4. Ini saya juga nggak begitu kelihatan ya karena agak jauh. Hasilnya kayak gini. Agak kepanjangan mundurnya tapi kurang lebih bagus ya, menul-menul. Cuman karena beda panjang sisi aja, karena saya juga nggak kelihatan dari sini. Bawahnya kayak gini. Ini kalau lebih fokus insya Allah lebih rapi hasilnya. Kiranya itu aja soal mesin Janome tipe RE1312P ini. Ini sama sih kurang lebihnya dengan tipe yang lain, juga mirip kok. Sekian dulu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen aja. Maaf kalau ada komen yang kelewat nggak dibalas. Terima kasih udah menyaksikan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.